Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakidin walhamdulillahirabbil alamin. Para muhibbin, pecinta Allah dan Rasulnya, para muhibbat di mana saja berada, ikhwan di mana saja ada, alhamdulillah saya sedikit sekelumit akan menjelaskan tentang masalah, yaitu ketika orang taat melaksanakan ibadah sholat, tetapi mereka itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Apakah ada makhluk Allah yang taat kepada Allah tetapi dia ketika mendapatkan pahala dan siksa, bahkan dia mendapatkan siksa yaitu dilempar ke neraka? Kenapa ini Rasulullah bertanya, "Mahwa ya Jibril?" Kenapa sih itu malaikat Jibril orang sholat tetapi masuk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Fawailul, mangka celaka atau garis miring neraka lil musallin, kepada orang-orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum fi sholatihim an sholatihim sahun. Yang pertama yaitu dia jauh dari pelaksanaan sholat, melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya sahun, halnya yaitu lupa, lalai, mencelak-mencelek, tidak benar-benar. Nyantai aja, masih banyak ini waktu, ngobrol terus sampai habis obrolan, sampai diada-adain obrolan ngopi ngerokok, ngobrol. Sholat melewat waktu, habis kamu maghrib. Kalau isya masih panjang, isya sampai subuh, sampai matang waktu sholat subuh tuh. Akhir isya itu jam 3 lebih. Jadi azam aja dari sekarang. Ini mah wailul lil musallina, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. An sholatim, an lil bu'di, jauh, sholat pelaksanaan yang sebenar-benarnya. Emang bagaimana sholat yang sebenarnya? Afdalul a'mal ya Rasulullah. Ayyul a'mali afdalu, apa amal yang paling afdal, paling cakep? Yaitu fi'lus sholati ala waktiha, mengerjakan sholat pada awal waktu, itu yang cakep amal sholat. Begitu azan, Allahu Akbar, imannya naik gede, langsung dia mengerjakan wudu, langsung duduk menunggu berjamaah. Itu orang yang cakep kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, kapan ini orang sholat sama seperti saya ibadah, kok dia berbalik arah atau arahnya ke kiri, yaitu ke neraka? Kasihan amat. Yaitu adilnya Allah kan. Allah sudah ngondang kepada kita, yuk kita menuju kebahagiaan insyaallah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ayyalal falah, ayyalal falah. Itu kan, yuk kita menuju kebahagiaan, yaitu adalah hakikatnya akhirat. Tetapi dia nyantai aja, hidupnya nyantai aja, itu lelet kalau bahasa ininya mah. Nah, ini tidak sedikit manusia yang mengerjakan sholat tetapi dia masuk neraka. Bagiannya pintu nerakanya pintu wail. Jadi ayat tulisan itu babul wail. Apa itu babul wail? Pintu orang-orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan lalai, dalam keadaan lelet, dalam keadaan sadaekna sakarpe dewe, karo kata bahasa orang Jawa, sakarpe dewe bae. Jadi ngatur sendiri lah.
Nah ini masalahnya ngatur sendiri tidak diatur oleh hukum Allah. Dia akan masuk dulu, mampir dulu ke neraka KWL, masuk surga, insya Allah masuk surga, sebab dia taat kepada Allah. Cuman dibasuh dulu, dicuci dulu, digosok dulu di neraka wel biar habis dosanya. Berapa sehari? Setahun, 2 tahun, ribuan tahun. Kalau tidak ada syafaat Rasulullah SAW, nanti itu akan bisa lama di neraka. Jadi kesimpulannya, wahai para muslimin muslimat di mana saja berada, jangan kau abaikan kehidupan hakikatnya untuk akhirat. Ketika ada seruan-seruan yaitu azan atau qomat, yuk kita bergegas berburu-buru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu hakikatnya memandang kita dengan rahmatnya. Yuk silahkan menghadap aku. Udah dipanggil tidak menghadap, siapa yang gak jengkel? Misalnya abang yang pakai baju merah, pakai kopiah biru, pakai sarung BHS, maju ke depan, diem aja, bahkan dia ngerokok aja, ngopi. Bang, ayalal falah, itu panggilan biasa yang kita ucapin. Hakikatnya, yoi bang, sini yuk menghadap aku. Udah mau dicatat nih, dia jojong baik, dia karep dewek baik, ini celaka dia. Wah udah kalau kayak gitu maka menanti. Panggil yang sebenarnya untuk udah, karena kan sanksi kamu. Tuh logikanya begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua muhibbin ikhwan ketika tahu tentang hukum bergegas untuk melaksanakan sholat. Rasulullah menganjurkan afdol paling cakep ibadah itu tentang sholat di awal waktu. Kita jangan abaikan waktu, sebab al waktu kasyayib, waktu itu cepatnya seperti kilatan pedang. Betapa cepatnya, kemarin kita begini, sekarang begini. Oh cepat waktu, kita umur sudah tua sekarang, sudah 40 lebih. Ini ciri alamat ketika umur 40 lebih orang masih brengsek aja, masih tidak berbalik arah kepada Allah. Ini alamat min alamati wah, alamat celaka lah. Maka disebutkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Satu, dia lelet, dia abaikan. Yang kedua, ketika dilaksanakan pun dia mejeng. Wah, udah gua sholat tadi lah, udah gua sholat mah enak nih, ria aja yang ada. Ini harus kita bahas nanti, penyakit ria, kita harus menghilangkannya penyakit ria. Adanallahu wa yakum ajmain wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.